kita perbesar, misalkan ini klik kanan properties. Jadi setelah di ungroup semua baru bisa kita ubah untuk penamaannya seperti itu. Misalkan ini hanya pengen dibesarkan administrasi Semarang. Nah, ini size-nya 17 kita ubah menjadi 40 misalkan. 48. Ini juga bisa langsung ditulis misalkan 46 seperti itu. Oke, seperti ini terlalu besar, bisa disesuaikan untuk ukuran-ukurannya. Kita masuk ke tools-tools yang lain. Nah, gimana untuk ngeprintnya? Ini gampang, tinggal di file. Ini setelah, anggap aja setelah kita rapikan, itu bisa kita masuk ke file, terus di export. Nah, export terus kita atur resolusinya ini di sini. Setelah itu kita kasih nama. Ini untuk penempatan filenya, baru kita save seperti itu, teman-teman. Jadi itulah tools-tool yang sederhananya. Tadi udah masuk ke sini. Nanti ini geoprocessing, ada proses-proses untuk misalkan kayak gini, buffer, clip, dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan di pengenalan tools yang lainnya. Terus yang berikutnya ini juga bisa untuk menggambar. Misalkan kalau ini kita pengen apa istilahnya, memberi kotakan atau memberi garis tepi, itu bisa digunakan. Nah, seperti ini juga bisa diklik tengah aja langsung, jadi langsung full size, nggak usah di scroll. Nah, seperti ini dia langsung ke pusatnya, tapi pusat dari map total semuanya, bukan dari dalamnya data ini, seperti itu. Ini untuk menggeser bisa menggunakan ini, ataupun saya biasanya menggunakan mouse bagian tengah terus saya geser seperti ini, seperti itu. Untuk zoomkan ini bisa menggunakan ini, di zoomkan di daerah sini kita pakai ini, seperti itu. Kembali lagi bisa diklik yang ini, jadi secara otomatis dia akan ke pusatnya, seperti itu. Terus ini tools standar lagi untuk mengukur panjang. Kita coba, nah, seperti ini. Kalau sudah klik kanan, klik 2 kali kalau sudah. Informasinya ada di sini. Terus ini areanya nggak bisa, kemungkinan dia dalam bentuknya WGS, jadi harus kita ubah ke UTM dulu baru bisa mengukur untuk luasannya, seperti itu. Selanjutnya tools yang bisa digunakan adalah ini, mungkin itu aja dulu. Ini sorry, tadi pengen jelasin yang ini. Jadi bisa kita gambar untuk garis tepinya, nah, seperti ini. Ini bisa ditaruh paling bawah dengan klik kanan, masuk ke order paling bawah seperti ini. Nah, ini kita properties lagi, kita transparansikan atau kita putihkan, terus outline-nya kita tambah hitam lagi. Outline itu adalah garis pinggirnya. Nah, kita sudah punya garis pinggir seperti itu, teman-teman. Terus apa lagi yang perlu kita jelaskan? Nah, masih banyak lagi sebenarnya. Misalkan pengen memunculkan atribut namanya seperti itu. Nah, ini kita nggak tahu nama kecamatan ataupun kelurahan-kelurahannya. Nah, ini kita bisa lihat di administrasi properties, klik kanan open properties. Kita ulangin lagi, klik kanan, ini open atribut, open atribut tabel. Ini nama-namanya ingin kita keluarkan, berarti di num OPJ kita masuk ke properties. Terus nanti ada di bagian label. Nah, labelnya itu bisa diedit untuk memunculkan informasi ini nama OPJ, ini udah label, kita ubah nama OPJ. Nah, yang ini diklik dulu nama OPJ. Terus kita cari 6 OBJ, ini ukurannya kita perbesar menjadi 16 misalkan. Terus label future in this layer kita checklist, kita apply bisa. Setelah itu kita oke saja. Ini untuk minimize-nya, klik sini, nanti ada di bagian sini seperti itu, teman-teman. Nah, ini udah kelihatan, ini nama-namanya di dalam tengah sini. Terus kadang kita juga kehilangan ininya.
Misalkan kita hilangkan ars toolbox-nya, ini apa namanya, hilang. Ini bisa dipanggil di sini. Ini untuk ars toolbox. Nah, kita hilangkan dulu misalkan. Nah, ini untuk memanggilnya diklik sini. Ini muncul lagi. Untuk searching ini untuk katalog. Ini table of content. Table of content itu yang sini. Misalkan kita delete. Sini nggak ada, tinggal diklik table of content, muncul seperti itu. Terus kita coba save project, save as. Kita tempatkan di penyimpanan kita, bebas teman-teman. Saya di Bagus Jis, pengenalan tools. Terus kadang juga ada masalah, mungkin kayak seperti apa ya. Nah, datanya ini hilang. Setelah kita simpan ini, datanya hilang. Kita coba ekspor dulu satu file. Ini ekspor itu untuk menggandakan datanya, biasanya seperti itu. Kalau takutnya masterannya udah berubah, kita klik kanan, masuk ke data, ekspor data. Terus ini penyimpanannya kita pindahkan di tempat yang sama, pengenalan tools. Ini untuk penamaannya, misalkan ADM Administrasi Semarang. Dia langsung di OK, terus di yes saja, dia akan muncul tambahan untuk administrasinya seperti itu. Jadi double, nah seperti ini. Nah, terus misalkan ini kita apa ya, kita save lagi. Nah, ini biasanya kalau gagal panggil seperti ini, kita close dulu. Jadi di pengenalan tools ada file SHP namanya, nah ini 1, 2, 3, 4 administrasi Semarang. Ini yang biasanya digunakan adalah data SHP, tapi ketika teman-teman ingin membagikan file ini, semuanya harus di-sharekan, harus di-copy-kan filenya semuanya. Jadi nggak bisa cuma salah satu seperti itu. Nah, misalkan kita pindahkan file ini ke satu folder baru, dia akan mengalami kegagalan panggil, jadi perlu dipanggil ulang. Nah, ini kan file kita tadi, kita tinggal klik 2 kali, dia bisa langsung membuka seperti itu. Kita tunggu sejenak untuk membuka datanya seperti itu. Nah, terus ini mungkin sedikit info lagi, kalau teman-teman pengen nanya bisa langsung di komen di YouTube-nya saja. Takutnya kalau ke apa namanya, ke email juga kadang jarang dibuka, bisa di komenkan saja. Nanti kalau yang belum dibalas, saya juga mohon maaf karena kadang nggak ini sempat bacanya juga. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, gagal seperti ini, administrasi Semarang dia hilang. Ini karena kita memindahkan filenya itu ke tempat lain. Jadi tadi di sini kita pindah di sini. Gimana cara memanggil ulang? Ya, ini centang, kita harus memanggil ulang datanya dengan cara ini di checklist sekali lagi seperti itu, 2 kali. Terus kita cari data dia terbaru di mana peletakannya seperti itu. Jadi kalau ini kita tadi ubah di pengenalan tools di sini administrasi. Nah, ini kita tinggal klik saja, nanti dia keluar datanya seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kadang banyak yang centang-centang seperti tadi semuanya, yang apa namanya, garis pentung merah-merah, biasanya kalau kita panggil satu semuanya langsung ikut kebuka, kecuali dia hilang data seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja terkait pengenalan tools. Nanti kita lanjutkan pengenalan tools yang lainnya, ini standar dulu. Nah, itu aja, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.